Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Oke, ini adalah segmen Excel Solution yang membahas permasalahan dari Excel yang Anda kirimkan ke admin ya. Jadi bagi yang ingin masalah Excelnya juga dibahas, silahkan kirim email ke sini ke tanyadong.excel@gmail.com ya, tanyadong.excel@gmail.com. Jangan lupa untuk like di Facebook di facebook.com/tanya-excel-canggih dan follow Instagram @tanya_excel. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video tentang Excel yang lainnya dari channel ini. Mari sama-sama kita belajar melalui channel ini. Oke, ini jadi ada request dari email. Ini ada beberapa data, misalnya nih Bambang, Kembang, Bantal, Lambat. Jadi apabila diinput ini Bang, maka 12 akan terhapus, 34 tetap muncul. Oke, kita coba buat ya. Kita buat satu kolom untuk menginput dari kata-kata yang terlarang tadi. Di sini ada data-datanya: kembang desa, kembang mawar, kembang melati, kembang duren, dan sebagainya. Jadi misalnya, requestnya apabila kita ketikkan di sini desa misalnya, maka harusnya yang terdapat kata-kata desa itu terhapus otomatis. Jadi ini ya, baris ini harusnya hilang seperti itu ya. Atau misalnya kita ketikkan kata kembang, maka kata-kata yang terdapat kembang itu akan dihapus. Jadi harusnya data ini akan terhapus. Ini bisa dilakukan dengan makro ya, dengan membuat makro. Jadi kita coba buat makronya. Ini menu developer. Bagi yang ingin belajar VBA Excel makro, bisa dicek di playlist ini. Itu akan dibahas VBA Excel dari dasar ya. Oke, lanjut. Jadi kita klik developer, kemudian kita buat tombol ya. Kita namakan saja hapus ya. Kebetulan ini saya makronya sudah saya buat, jadi bisa langsung kita pakai saja. Hapus. Oke. Jadi misalnya saya ketikkan di sini kembang. Kemudian kita klik ya. Datanya hilang ya. Ini sebelumnya saya sudah menyiapkan di sini backup untuk membandingkan. Jadi ini data sebelumnya ya. Ya, data nomor 1 sampai 4 hilang. Kembang desa, kembang mawar, kembang melati, kembang duren. Itu datanya hilang. Kita coba kembalikan lagi datanya dan coba kata kunci yang lain ya. Jadi misalnya kita maunya ada 2 kata kunci. Yang pertama yang terdapat kata-kata desa ya. Ini tanda bintangnya di sebelum dan sesudah, artinya data yang mengandung kata-kata desa baik sebelumnya atau sesudahnya. Dan kemudian yang terdapat kata-kata har. Oke, kalau secara manual maka yang harus hilang itu adalah ini ya. Ada kata-kata desanya dan ini juga harusnya hilang. Dan ada kata-kata harnya, ini hilang dan ini hilang. Ya, kita coba klik. Oke, hilang ya. Sesuai harapan. Kita coba bandingkan. Data nomor 1 kembang desa hilang, data nomor 5 desa Selamat hilang ya, dan Selamat Raharjo data nomor 6 hilang. Seperti itu. Jadi codingannya berhasil ya. Kita kembalikan lagi. Oke, selanjutnya kita akan bahas codingannya. Oke, langsung saja untuk melihat codingannya tekan tombol Alt F11. Ya, ini codingannya. Ya, baris pertama itu untuk option compare text. Dimana ini fungsinya untuk menonaktifkan case sensitif. Jadi apabila kita menuliskan dalam huruf kapital ataupun huruf biasa ya, uppercase atau lowercase, seperti contoh ya. Contoh misalnya kembang. Kita tuliskan bisa juga seperti ini, kembang. Jadi ini uppercase, huruf kapital semua, atau lowercase ya, huruf biasa semua. Jadi secara default Excel makro itu akan case sensitif ya. Jadi dia akan sensitif terhadap uppercase atau lowercase. Apabila kita tambahkan di sini option compare text, maka kata-kata ini akan dianggap sama. Maka kedua data ini, kembang dengan huruf kapital dan kembang dengan huruf biasa, itu akan dianggap sama. Apabila ini kita hilangkan, maka akan dianggap berbeda oleh makro ya. Jadi menulisnya harus sesuai. Karena kita inginnya kata kunci itu bebas ya. Jadi tidak harus kata kapital semua atau biasa semua ya. Jadi kita tambahkan. Tapi itu terserah ya. Apabila ini ingin dinonaktifkan ya tinggal komen saja di sini. Maka akan menjadi case sensitif. Kita aktifkan saja ya.
Oke, pembahasan untuk codingan selanjutnya. Ini diawali dengan for ya. Ini untuk looping. For i sama dengan 3. Ya, pasangannya next. Jadi diawali ini, diakhiri ini ya, baris ini ya, baris next. Jadi maksudnya adalah diawali dengan mengecek data di baris 3 kolom C ya. Baris 3 kolom C. Ini kolom C ya, baris 3 hingga baris ini ya. C3.specialcells XL cells tipe last cell.row. Jadi maksudnya ini adalah codingan untuk mengetahui baris terakhir di kolom C ya. Di sini kolomnya kolom C ya. Jadi kalau baris terakhir dari kolom D ya tinggal ini tinggal dirubah jadi D. Jadi dari baris terakhirnya itu adalah ini, baris nomor 12. Jadi dia akan melakukan looping dari baris ketiga hingga baris ke-12. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi looping dari baris 3 hingga baris 12. Kemudian ada if di sini. Jadi ini codingan untuk mengecek kata kunci. Kata kunci ini ya. Jadi supaya apabila tidak ada kata kuncinya, maka programnya langsung berhenti. Jadi ini dengan if di sini untuk mengecek apakah kata kuncinya terinput atau tidak. Dia akan menghitung dari sini hingga ke ujung ya, ke sana. Rank E1, rank E1.n XL to right. Con lebih dari 1. Jadi dia akan menghitung dari sini hingga ke sini, ke ujung. Dia lihat jumlahnya ada berapa kata yang terinput di sini. Apabila lebih dari 1, jadi ada yang terinput, maka programnya akan berjalan ke selanjutnya. Tetapi jika tidak, dia akan di sini, if ya. Dan kemudian di looping lagi ke baris berikutnya. Karena di sini ada yang kata-kata yang terinput, jadi if ini akan bernilai benar ya, atau bernilai true. Kemudian lanjut ke sini. Di sini untuk mengecek masing-masing dari kata kunci. Ya, for J sama dengan 5 itu maksudnya dari kolom ke-5, dari sini ya, kolom E ke kolom ini, dari kolom sini sampai ke kanan gitu. Ada berapa kolom? Jadi ini kolom 5 harusnya dia akan melakukan looping dari kolom 5 hingga ke kolom ke-6. Karena yang paling kanan itu adalah kolom F ya, kolom 6. Lanjut ke if berikutnya. Jadi di sini ada 2 kali if ya. If yang pertama dia akan mengecek apakah kata kuncinya terinput atau tidak. If yang kedua adalah untuk mengecek ini. Jika cells i,3. Jadi i di sini nilainya baru 3 ya. Supaya gampang kita tambahkan saja ya. Add watch di sini supaya mengetahui nilainya selama program berjalan itu akan berapa nilainya. Kita coba running step by step dengan menekan tombol F8. I-nya di sini bernilainya 3. Kemudian lanjut ke baris berikutnya. Sini juga saya tambahkan cells 1,4.n xl2right.column. Ini ya. Jadi baris codingan sini ini nilainya berapa? Nilainya 6 ya, di sini ditunjukkan nilainya 6. Jadi J-nya itu dari 5 sampai 6. Seperti itu cara bacanya ya. Kemudian ini, kita coba cells I,3 itu dia nilainya apa? Debug, add watch, ya, Ctrl V, oke. Sini kembang desa ya. Jadi di sini data yang ini yang dimaksud, kembang desa. Like ini kita coba paste lagi di sini. Ini nilainya desa. Nah, di sini ada codingan like. Jadi fungsi like itu untuk membandingkan dua data. Apakah data yang kedua, data pembanding itu terdapat dalam data yang dibandingkan atau tidak? Itu fungsi like. Jadi apabila ini ya, ini adalah data yang pertama adalah kembang desa, data yang kedua adalah desa. Jadi apakah kata-kata desa itu terdapat dalam kembang desa atau tidak? Di sini harusnya nilainya true ya. True, maka nah dia langsung loncat ke sini. Rows i.clear content. I-nya di sini nilainya 3. Jadi baris ketiga itu dihapus. Oke ya, dihapus ya. Kemudian next J. Sekarang dicek lagi. I-nya masih 3 ya. Jadi ini apabila dalam kasus yang tadi ya belum dihapus, dia akan dicek lagi. Barisnya baris 3 apakah terdapat atau tidak ya, karena sekarang kosong, cells I,3-nya sudah tidak ada apa-apa, maka dia tidak akan dihapus. Dia akan langsung ke NF. J-nya sudah selesai. Sekarang nilai J-nya 7 karena di sini for-nya dari 5 sampai 6 tadi ya, dari 5 sampai 6, maka dia akan langsung ke loop berikutnya. Oke, loop berikutnya adalah nih barisnya dari baris keempat ya. Sekarang datanya adalah kembang mawar. Ini nilainya false ya, karena data pembandingnya itu adalah desa. Kata-kata desa tidak ada dalam kata kembang mawar ya, tidak terdapat. Jadi dia nilainya false. Lanjut lagi. Sekarang kata kunci kedua. Kata kunci kedua itu adalah har. Juga tidak terdapat ya, karena har itu tidak terdapat dalam kembang mawar. Jadi untuk mempercepat kita kasih breakpoint di sini ya. Kita klik di sini atau F9 ya. Klik ini dan F9 sama. Nah, kita running supaya kita bisa langsung ke step berikutnya. Sekarang row 7 yang akan dihapus. Row 7 itu berarti datanya desa selamat ya. Ini ya. Garis ini akan dihapus. Kita
coba di sini kasih breakpointnya. Breakpointnya ini kita hilangkan, kita klik run lagi supaya cepat ya, supaya cepat. Kemudian codingan berikutnya ini adalah untuk memilih baris yang kosong ya, yang tidak terdapat data. Jadi special cell Excel tipe blanks. Jadi yang mana dari C3 hingga C1048576 itu hingga baris ke sini ya. Baris paling akhir dari Excel nih ya. Itu dicek baris mana yang tidak terdapat data. Kemudian selection.enterRow.delete. Jadi row-nya itu dihapus. Oke, programnya selesai. Jadi seperti itu. Bagi yang sama sekali awam dengan VB Excel makro, silahkan lihat di playlist saya ya. Di situ ada pembahasan VBA Excel makro dari dasar. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.